Halo, selamat siang. Saudara, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Balita 3 tahun yang ditemukan di dekat jasad sang nenek akhirnya dijemput pihak keluarga. Balita tersebut dijemput dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading oleh tantenya untuk selanjutnya dibawa untuk tinggal bersama. Sang tante juga bersyukur akhirnya bisa menjemput bocah malang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait nasib balita 3 tahun yang ditemukan sedang menangis berada di dekat jasad sang nenek, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Gerald. Ya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Gerald, untuk kronologis penemuan jenazah wanita 64 tahun ini, yang mana di sampingnya ada seorang cucu yang sedang menunggu jenazah tersebut, bagaimana informasinya? Ya, Nila dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa penemuan jenazah wanita berusia 64 tahun terjadi di Jalan Gambir Anom 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 30 September 2021. Di mana jenazah wanita 64 tahun itu awalnya ditemukan oleh warga setempat, di mana tetangga-tetangga pada pagi hari Kamis kemarin mencium bau tidak sedap dari rumah nomor 6 yang merupakan rumah dari yang dihuni oleh wanita 64 tahun berinisial OT tersebut. Warga sudah tidak melihat OT beraktivitas dalam beberapa hari terakhir. Dengan adanya juga bau tidak sedap tersebut, warga langsung melapor ke pihak RW yang kemudian diteruskan ke Polsek Kelapa Gading, di mana aparat kepolisian langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut. Aparat kepolisian sempat melakukan pemanggilan, namun tidak ada sautan. Lantas polisi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan mendapati nenek OT sudah tak bernyawa, dan di sampingnya ada cucunya yakni J berusia 3 tahun sedang menemani nenek tersebut. Nila. Gerald, untuk kondisi sang cucu ini sendiri pada saat pertama kali ditemukan di dalam rumah seperti apa? Ya, dapat saya sampaikan bahwa kondisi J atau bocah berusia 3 tahun cucu dari nenek OT ini kondisinya cukup memprihatinkan, di mana pada saat ditemukan J ini dalam kondisi tak berbusana, kemudian tubuhnya juga tampak cukup kurus dan dipenuhi kotoran. Selain itu juga saat polisi dan warga setempat masuk ke dalam rumah nenek OT, didapati bahwa J terus-terusan menangis di samping jenazah neneknya. Nila. Oke, Gerald, ini kan sebenarnya yang bersangkutan juga hidup bertetangga begitu ya dengan tetangga-tetangganya yang lain. Apakah tidak ada kecurigaan sebelumnya warga sebelum menemukan jenazah nenek tersebut? Ya, Nila, dapat saya sampaikan bahwa ketua RT setempat yang memang tinggal bersampingan dengan almarhumah, memang dia juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan atau kecurigaan menjelang ditemukannya jenazah nenek OT pada Kamis kemarin, di mana beberapa hari yang lalu memang bau tidak sedap mulai tercium, namun di luar dari bau tidak sedap itu ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh almarhumah tidak lagi dilihat oleh warga setempat. Misalnya, di mana almarhumah memang setiap hari akan mengorder makanan via ojek online dan dia akan keluar rumah untuk mengambil makanan tersebut. Dan warga juga melihat bahwa tempat sampah di rumah nenek OT kosong, padahal biasanya tempat sampah tersebut penuh dari sisa-sisa makanan yang diorder oleh nenek OT. Selain itu juga Nila dan Tribuners, bau tidak sedap yang makin menguat selama berhari-hari makin menambah kecurigaan warga, hingga akhirnya warga melapor kepada pihak kepolisian dan akhirnya ditemukan adanya jenazah OT yang ditemani oleh sang cucu J. Nila. Oke, Gerald, sudahkah diketahui apa sebenarnya penyebab meninggalnya jenazah wanita tersebut? Ya, berdasarkan penuturan pihak kepolisian dan warga setempat, diketahui bahwa nenek OT ini memang sudah berumur dan ia juga mengidap atau memiliki riwayat penyakit asma dan juga TBC. Selain itu juga
memang aktivitas Nenek OT ini memang sehari-harinya di rumah itu dia juga tidak memiliki tenaga cukup untuk bepergian kemanapun. Mila. Terakhir, Gerald, untuk kondisi balita saat ini kan juga diketahui sudah dijemput oleh pihak keluarganya. Nantinya nasib dari balita tersebut akan seperti apa? Ya, kemarin setelah ditemukan oleh pihak kepolisian dan warga setempat, balita J yang berusia 3 tahun ini sempat dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading untuk dilakukan perawatan sementara. Kemudian malam harinya keluarga dari bocah J ini mendatangi Puskesmas Kelapa Gading untuk menjemput yang bersangkutan, di mana pihak keluarga yang dimaksud ialah om dan tante dari J ini. Tante dari J ini yang bernama Flora, dia menyatakan bakal merawat dan membesarkan si bocah J ini dan akan dibawa ke rumahnya di Pamulang. Sementara itu dapat juga saya sampaikan bahwa orang tua dari J ini memang sudah tidak ada di tempat, di mana ibu dari J meninggal sebulan yang lalu, sementara ayahnya yang diketahui warga negara asing saat ini diketahui berada di Belanda. Nila. Baik, Gerald, terima kasih banyak atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya saudara. Telah terhimpun wawancara ini dengan Kapolsek Kelapa Gading AKP Rio Michael Tobing dan juga tante dari bocah tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pada hari ini tanggal 30 September 2021, kami dari Polsek Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Gambir Anom ini ada mencium pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan SPK dan juga tiket reskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa, bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang, dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Dalam kasus kejadian hari ini, terima kasih banyak dan saya sebagai wakil dari keluarga sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan keadaan ini dengan sangat baik. Bu, hubungan dengan sang anak itu sebagai apa ya, Bu? Ini saya adalah tantenya. Bu, rencananya mau dibawa kemana, Bu? Kan saya rawat sendiri. Di mana, Bu? Di rumah saya. Daerah? Di Pamulang. Bu, ini emang adik ini sudah dari kecil ya ikut namanya? Iya, iya betul. Untuk orang tua dari adik ini gimana, Bu? Tidak ada orang tuanya, jadi terpaksa harus saya yang merawat. Oke. Terima kasih. Ya, Bu. Kondisi gimana? Sehat atau? Sehat. Sampai saat ini. Buka. Ya, gitu, buka gitu. Tangga sini nih, Pak. Nah, saya taunya bau. Saya curiganya tempat sampah kok kosong. Biasanya dia kan ojek beli online mulu, Grab. Tapi kok nggak pernah ada tukang Grab. Biasanya pagi-pagi udah ada, tapi Grab nggak ada. Nah, saya curiganya di situ. Nah, Selasanya orang taspen dateng, gedor-gedor. Terus saya tanya, ada apa ya, Pak? Ini, Bu, saya mau ngasih uang pensiun. Tapi si ibunya nggak digedor. Saya pikir lagi tidur. Nah, paginya bau bangkainya nyengat. Terus saya bilang gini sama suami saya, Pak, kayaknya bau bangkai deh. Kayak bukan bangkai manusia, kucing. Saya bilang gitu, tikus, kayaknya bangkainya nyengat banget. Terus kata suami saya, oh iya, kayaknya bangkainya sampai ke ujung situ. Saya sholat. Akhirnya bapaknya kerja, samperin satpam, suruh ke sini. Saya lapor Pak RW, tolong dong bantuin, ini kayaknya tetangga saya udah berapa hari nggak keluar, sampahnya juga kosong. Biasanya dia makan Gojek, nggak pernah masak. Saya curiga jangan-jangan udah jadi mayat, Pak, bangke. Saya bilang, bener, bangke, bau. Satpam naik, cuman satpam kan nggak berani kalau belum ada polisi digubrak, cuman ngeliat dari langit-langit tuh, Pak, ternyata udah biru, udah hitam, udah bau busuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.